Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Niyari Munte, NIM 0201181028. Prodi Hukum Keluarga Islam 5A, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan. Di sini saya akan menyampaikan isi makalah saya yang berjudul Konflik Keluarga, Mata Kuliah Mediasi Hukum Keluarga, dosen pembimbing Ustadz Dr. Khairul Mufti Rambe MH. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir. Baik, di dalam makalah saya ini yang akan menjadi pembahasan yang pertama, pengertian konflik, yang kedua, fungsi konflik, yang ketiga, tahap-tahap dalam memanajemen konflik keluarga, A. Tahap primer, B. Tahap sekunder, C. Tahap tersier. Baik, selanjutnya saya akan membahas yang pertama, pengertian konflik. Secara bahasa, konflik identik dengan percocokan, perselisihan, dan pertengkaran. Adapun dalam bahasa Inggris, konflik sebagai noun berarti a serious disagreement or argument. Sedangkan sebagai verb berarti being comfortable or clash. Walaupun demikian, sebagai kajian menunjukkan bahwa keberadaan konflik tidak selalu berakibat buruk. Konflik juga dapat menumbuhkan hal-hal positif. Konflik mungkin akan menyebabkan munculnya emosi negatif, seperti jengkel, marah, ataupun takut. Namun, hasil akhir dari keberadaan konflik apakah akan bersifat deduktif ataukah konstruktif tergantung pada strategi dalam penyelesaian atau memanajemen konflik tersendiri. Yang kedua, fungsi konflik. Fungsi konflik antara lain yang pertama sebagai alat untuk memelihara solidaritas. Kedua, membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain. Kemudian, ketiga, mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi. Selanjutnya yang ketiga, tahap-tahap dalam memanajemen konflik keluarga. A. Tahap primer merupakan tahap pencegahan terhadap terjadinya konflik keluarga. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh suami istri dengan mempererat hubungan dan komunikasi antara suami dan istri. Suami dan istri harus saling terbuka, menghargai pendapat satu sama lain, selalu memanfaatkan waktu bersama. Jika ada masalah, segera komunikasikan dengan pasangan untuk dicari solusinya. Penyebab konflik dalam keluarga biasanya dikarenakan yang pertama, perasaan kurang dihargai. Perasaan kurang dihargai bila muncul ketika seorang suami atau istri tidak terlalu diindahkan kata-katanya, keinginannya, atau hasil pekerjaannya oleh pasangan. Yang kedua, cemburu berlebihan. Cemburu berlebihan dalam hubungan merupakan hal-hal yang wajar, namun akan menjadi masalah ketika seseorang tidak mampu mengontrol perasaan cemburunya tersebut. Kurangnya keterbukaan dalam masalah keuangan. Bagaimanapun, masalah keuangan merupakan yang sangat penting dalam keluarga. Suami seharusnya terbuka tentang penghasilan yang diperoleh, dan sebaliknya istri hendaknya memberikan informasi kemana uang itu dimanfaatkan supaya tidak muncul rasa curiga di antara keduanya. Selanjutnya bisa saja dikarenakan masalah hubungan intim. Hubungan intim adalah pelekat perjalanan rumah tangga. Ketika urusan ini terganggu, maka bisa menimbulkan konflik. Masalah hubungan intim bisa terjadi akibat ketidakpengertian satu belah pihak. Bisa istri yang tidak peduli dengan keinginan suaminya, atau sebaliknya suami tidak mampu memenuhi keinginan sang istrinya. Selanjutnya, karena masalah privasi masing-masing.
Setiap orang mempunyai privasi yang tidak ingin diganggu oleh orang lain, sekalipun dengan pasangannya. Jadi, ketika seorang sedang ingin menikmati privasinya, maka hendaknya pasangan dapat memahaminya. Selanjutnya, karena kurangnya toleransi pembagian di dalam rumah tangga atau pembagian tugas di dalam rumah. Dalam sebuah rumah tangga terkadang kita tidak memiliki orang lain untuk mengerjakan tugas rumah. Maka ketika tidak ada toleransi dalam melakukan pekerjaan di rumah bisa menimbulkan konflik. Maka sebaliknya kedua belah pihak saling membantu untuk meringankan masing-masing. Selanjutnya bisa dikarenakan perbedaan agama. Tak jarang di dalam sebuah keluarga terdiri dari anggota keluarga yang memiliki keyakinan yang berbeda. Perbedaan keyakinan tersebut mampu menjadi pemicu terjadinya sebuah konflik jika masing-masing orang tidak memiliki toleransi satu sama lain. Memeluk sebuah agama yang diyakini adalah hak asasi tiap-tiap orang. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Toleransi adalah salah satunya cara yang bisa kita andalkan agar dapat terciptanya kerukunan dalam keluarga, meskipun terdiri dari agama-agama yang berbeda. B. Tahap sekunder adalah tahap sudah terjadi konflik dan cara mengatasinya dengan kompromi, musyawarah untuk mencari jalan keluar terbaik dengan win-win solution. Hasil kompromi harus semua menang, tidak ada yang dikalahkan. Dan di saat ini sikap ego merasa benar sendiri dan sikap mau menang sendiri harus dihilangkan. Jika tidak menyelesaikan berdua, maka bisa mencari bantuan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah seperti konselor perkawinan. C. Tahap tersier. Setelah konflik teratasi, maka suami istri harus berusaha untuk mencegah terjadinya konflik yang sama di masa yang akan datang. Kemudian cara mencegah terjadinya konflik dalam keluarga yaitu yang pertama, berdiskusilah untuk berdamai. Yang kedua, menyamakan visi misi. Yang ketiga, saling terbuka antara suami dan istri. Yang keempat, melihat sudut pandang yang berbeda. Yang kelima, menjadwalkan waktu bersama dengan suami dan istri. Kesimpulan dari makalah saya ini yaitu konflik dapat berubah perselisihan atau disagreement. Adanya ketenggangan atau the presence of tension atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua belah pihak, antara suami dan istri. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antara kedua belah pihak sampai kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing. Oleh karena itu, untuk mengatasi semua konflik yang terjadi dalam rumah tangga bisa dilakukan dengan cara yang telah saya sebutkan di dalam makalah tadi. Mungkin sampai di sini makalah yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga makalah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.